Mariana Sari, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk memahami salah satu gangguan mood yang paling kompleks, yaitu gangguan bipolar. Gangguan ini ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim dari fase mania, yaitu perasaan yang sangat tinggi dan energik, hingga ke fase depresi yang sangat mendalam. Dalam video ini, saya akan menyampaikan satu studi kasus, lalu menjelaskan definisi gangguan bipolar dan menganalisanya menggunakan 4 pendekatan utama dalam psikologi. 4 pendekatan utama dalam psikologi. Yang pertama, biologis, psikodinamis, kognitif perilaku, dan sosiokultural. Kita juga akan membandingkan antara kelemahan dan kekuatan pada 4 pendekatan ini. Studi kasus Raka dan 2 wajah emosi. Raka adalah pria berusia 30 tahun, seorang arsitek yang dikenal sangat berbakat. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya berputar naik turun. Pada satu periode, ia merasa sangat berenergi. Ia tidur hanya 2 jam sehari, merasa sangat percaya diri, berbicara sangat cepat, dan mulai mengerjakan banyak proyek sekaligus tanpa menyelesaikannya. Ia juga menjadi impulsif, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak ia butuhkan, dan percaya bahwa dirinya memiliki visi arsitektur yang jenius tak terbantahkan. Ini adalah contoh dari episode mania. Namun, beberapa minggu kemudian, suasananya berubah drastis. Raka merasa hampa, tidak berharga, kehilangan semangat, lalu menarik diri dari pekerjaan dan keluarga, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ini adalah contoh dari episode depresi. Raka akhirnya dirujuk ke psikiater dan didiagnosis mengalami bipolar tingkat 1 disorder. Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh fluktuasi ekstrim antara gangguan mania dan gangguan depresi. Perubahan suasana hati ini bukan hanya sekedar mood swing. Hal ini bisa menyebabkan gangguan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, pekerjaan, dan relasi. Pada kasus tersebut, kita akan menganalisis menggunakan 4 pendekatan utama dalam psikologi. Yang pertama, kita menganalisis menggunakan pendekatan biologis. Pendekatan ini menyoroti faktor genetik, ketidakseimbangan kimia otak, dan disfungsi sistem saraf pusat. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Contoh yang dialami pada Raka, dalam keluarganya, pamannya juga memiliki riwayat gangguan mood. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan Raka memiliki pola tidur dan aktivitas otak yang abnormal
saat episode mania. Pengobatan menggunakan pendekatan biologis, yaitu menggunakan terapi obat seperti lithium atau mood stabilizer atau antipsikotik sering digunakan untuk mengontrol gejala-gejala. Kekuatan pendekatan biologis yaitu memberi dasar biologis yang kuat dan solusi medis. Lalu, pendekatan ini juga menggunakan terapi farmakologis, bisa membantu mengontrol gejala yang berat. Namun, pendekatan biologis juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memperhatikan faktor psikologis dan faktor lingkungan, serta obat saja tidak cukup tanpa terapi yang berlanjutan. Yang kedua, kita menganalisis menggunakan pendekatan psikodinamik. Gangguan bipolar bisa dianggap sebagai bentuk konflik bawah sadar antara keinginan dan realitas. Lalu, mania dianggap sebagai mekanisme pertahanan terhadap perasaan tidak berdaya dan depresi. Contoh pada kasus Raka tersebut, saat kecil Raka sering dimarahi karena tidak cukup berprestasi. Maka ketika Raka dewasa, ia menyimpan kebutuhan untuk membuktikan diri secara ekstrim. Mania menjadi cara bawah sadarnya untuk menutupi rasa takut akan kegagalan. Pendekatan ini juga memiliki kekuatan, yaitu dapat menjelaskan peran pengalaman masa lalu dan emosi tak terselesaikan. Lalu dapat membantu pasien memahami motivasi terdalamnya. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu sulit diverifikasi secara ilmiah dan proses terapi cenderung memakan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, kita menganalisis menggunakan pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan ini melihat bipolar sebagai hasil dari pola pikir ekstrim dan kebiasaan tidak sehat dalam merespon peristiwa hidup. Individu memiliki distorsi kognitif seperti overgeneralizing, berpikir hitam putih, atau menilai diri secara tidak realistis. Contohnya pada kasus Raka, Raka memiliki keyakinan bahwa ia harus sempurna agar ia dapat dicintai. Ketika sedikit gagal, ia merasa hancur. Ini memicu siklus naik turun emosi ekstrim. Pendekatan ini juga menggunakan terapi CBT, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pikir maladaptif, melatih regulasi emosi, dan membangun rutinitas yang stabil. Pendekatan kognitif perilaku memiliki kekuatan pendekatan berbasis bukti yang terbukti efektif. Lalu pendekatan ini dapat membantu pasien belajar mengelola diri untuk sehari-hari. Adapun kelemahan pada pendekatan ini yaitu kurang menyoroti faktor biologis dan faktor sejarah masa lalu. Yang keempat, kita menganalisis menggunakan pendekatan sosiokultural. Menyoroti pengaruh lingkungan, tekanan sosial, stigma, dan relasi interpersonal terhadap munculnya dan kambuhnya gejala bipolar. Pada kasus tersebut, ia bekerja di lingkungan arsitektur yang sangat kompetitif
dengan tekanan tinggi untuk terus produktif dan berinovasi. Keluarga dan masyarakat sekitarnya juga menilai kegagalan sebagai aib, sehingga ia tidak merasa bebas untuk mengekspresikan perasaannya. Pendekatan sosiokultural ini juga memiliki kekuatan dapat menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dan lingkungan sehat, relevan dalam upaya pencegahan kekambuhan bipolar. Namun, pendekatan sosiokultural ini memiliki kelemahan, yaitu kurang fokus pada mekanisme internal dan biologis individu. Kita tidak bisa menilai satu pendekatan lebih unggul dari pendekatan yang lainnya karena masing-masing melihat dari sisi berbeda dari gangguan bipolar. Pada pendekatan biologis, penting untuk diagnosis dan pengobatan pada pasien. Pada pendekatan psikodinamik, menggali konflik emosional paling dalam atau konflik masa lalunya. Kalau pendekatan sosiokultural, pendekatan individu dalam konteks yang lebih luas, dan pendekatan kognitif perilaku mengajarkan keterampilan untuk mengelola diri dan mengelola emosinya. Gangguan bipolar bukan gangguan sekedar suasana hati, melainkan ini adalah gangguan yang sangat serius, tetapi dapat ditangani menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dengan mengenali gejalanya sejak dini dan memberikan terapi yang tepat, penderita bipolar tetap bisa berkarya dan menjalankan hidupnya lebih berkualitas. Menurut Sigmund Freud, gangguan bipolar dapat dipahami sebagai hasil dari konflik bawah sadar yang intens antara dorongan-dorongan insting dan realitas yang mengekang. Fase mania dalam pandangan Freud bukan hanya sekedar energi yang berlebihan, melainkan mekanisme pertahanan ego terhadap perasaan tidak berdaya atau depresi yang sangat mendalam. Dalam fase mania, individu seperti Raka bisa jadi sedang mencoba menolak atau melarikan diri dari kesedihan terdalamnya. Dorongan untuk terus beraktivitas, merasa hebat, atau melakukan hal-hal impuls adalah bentuk kompensasi terhadap perasaan lemah, tidak dicintai, atau takut gagal yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya. Sebaiknya, fase depresi muncul ketika pertahanan tersebut runtuh dan emosi yang tertekan mengambil alih kesadaran. Jadi, menurut Sigmund Freud, bipolar adalah cerminan dari perang batin, dan penyembuhannya tidak hanya soal obat, tapi juga menggali akar psikologis dari konflik itu sendiri. Dengan memahami sisi terdalam dari gangguan ini, kita tidak hanya melihat gejalanya, tapi juga bisa lebih berempati terhadap perjuangan batin yang dialami oleh para penderita. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video gangguan berikutnya.